Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada hari ini, pada hari yang dikuduskan Tuhan, kita mempunyai kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Bersama kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan kita. Kita beri penghormatan kepada Tuhan, kita menaikkan pujian, hormat bagi Allah. Ketiganya yang esa.
Dengan tetap berdiri, dengarkanlah nats pembimbing kita yang terambil dari Mazmur 100 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kekal setia memelihara setiap ciptaan tangannya yang ajaib. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera di sepanjang ibadah pada hari ini, dari awal hingga pada akhir ibadah ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus adalah perisai kita. Dia yang selalu menopang kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Kita selalu ingat akan nama Yesus, nama yang selalu menguatkan kita. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang benar. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Dia perisai yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Ia selalu beri penghiburan, ku mau puji nama-Mu. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. 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 Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita akan memasuki di dalam doa syafaat. Saya mengajak kita bersama-sama mendoakan mengenai pemilihan Majelis GKI Gracia. Berdasarkan hasil pemungutan suara bakal calon majelis jemaat yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Juni 2021 via telepon, juga melihat kepada seleksi yang telah dilakukan oleh hamba Tuhan selaku panitia dengan mengacu kepada tata tertib Sinode GKI Sulsel pada pasal 19 perihal syarat-syarat calon majelis jemaat ayat yang pertama hingga ke-10. Dengan demikian secara sah menyampaikan kepada seluruh jemaat ada 5 nama dari jemaat yang memenuhi seluruh syarat untuk menjadi calon majelis GKI Gracia pada periode 2021-2022. Juga melihat kepada tata tertib pemilihan majelis pasal 23, perihal pelaksanaan pemilihan majelis jemaat ayat yang keempat, jumlah bakal calon majelis tidak mencapai ketentuan pelaksanaan pemilihan majelis tahap kedua, sehingga panitia memutuskan menjadikan 5 bakal calon secara langsung terpilih menjadi majelis gereja GKI Gracia periode 2021-2022. Oleh karenanya proses pemilihan telah berakhir dan dengan demikian panitia menyampaikan kepada jemaat nama-nama yang diusung dan telah terpilih. Atas nama Hendrik Chiu, atas nama Melinda Yulianda, atas nama Margaret Mulyawan, atas nama David Kam, atas nama Joseph Maramis, dan juga Bapak Ibu mengacu kepada tata tertib pasal 23, pelaksanaan pemilihan majelis jemaat ayat yang ke-6. Nama-nama yang terpilih akan diumumkan kepada jemaat selama 2 kali hari Minggu berturut-turut dalam rangka memberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan penilaian. Bila ada tanggapan khusus mengenai nama-nama tersebut, disampaikan kepada penginjil Yosua selaku ketua panitia dengan tertulis, disertai dengan nama penulis, pengirim, dan alasan-alasan yang jelas. Dan dengan demikian pengumuman ini dibuat Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu mari kita doakan di dalam proses dalam masa memberikan kesempatan untuk jemaat, memberikan kesempatan untuk menanggapi secara khusus atas nama-nama di atas. Mari kita doakan supaya seluruh proses boleh berlangsung dengan penuh hikmat, dan kiranya melalui proses pemilihan ini nama Tuhan boleh ditinggikan dan pelayanan di gereja boleh dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya mengajak juga kita berdoa untuk pembangunan gedung gereja GKI Gracia. Bapak Ibu sekalian, kita tidak jemu-jemu terus mendukung pelayanan pembangunan gedung gereja GKI Gracia. Di tengah-tengah segala keterbatasan kita, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk terus bersatu hati mendoakan, mendukung pelayanan ini. Saling topang menopang antara jemaat, hamba Tuhan, majelis, seluruh bagian dari jemaat GKI Gracia, supaya kita boleh sama-sama merealisasikan pembangunan gedung gereja ini, dan segala kecukupan dana kiranya Tuhan boleh mencukupkan segalanya melalui Bapak Ibu sekalian dalam bentuk persembahan kepada gereja GKI Gracia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari di dalam proses pembangunan gedung gereja ini bukanlah proyek segelintir orang, 1-2 orang, tetapi ini adalah pelayanan kita bersama. Mari kita sama-sama mendukung pelayanan pembangunan gedung gereja GKI Gracia. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua untuk terus mendoakan situasi di Indonesia, secara khusus di Kota Makassar, Jawa, Bali, dan daerah sekitarnya di dalam kondisi yang cukup tinggi angka penyebaran COVID-19. Mari Bapak Ibu sekalian kita doakan untuk
seluruh tenaga kesehatan, aparat yang membantu dan berusaha menangani wabah ini supaya tidak berlarut-larut. Sudah terlalu banyak korban yang berjatuhan. Kita doakan setiap korban yang menjadi orang yang terinfeksi COVID-19 ini boleh lekas pulih. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan. Dan juga Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau kita semua sebagai hamba Tuhan dan juga berdasarkan peraturan pemerintah mengenai PPKM atau pembatasan kegiatan skala mikro yang terlaksana mulai tanggal 6 Juli hingga tanggal 20 Juli 2021. Secara khusus Kota Makassar, Bapak Ibu, kami menghimbau untuk Bapak Ibu terus menjaga protokol kesehatan dengan ketat, mencuci tangan, menjaga kesehatan, dan juga jika Bapak Ibu mengalami sakit atau misalnya dalam kondisi lemah tubuh, segera melakukan screening atau pengecekan diri supaya kita mengetahui dan keluarga kita pun bisa terhindar dari COVID-19 ini. Dan untuk itu juga Bapak Ibu sekalian, di dalam mengikuti proses dan anjuran dari pemerintah di dalam masa PPKM ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, jika ada keperluan-keperluan mendesak, barulah Bapak Ibu keluar. Jika tidak, harap kita menjaga diri kita untuk tetap berada di rumah di dalam sementara waktu ini, supaya kita boleh bersama-sama menanggulangi bencana pandemik ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua berdoa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada setiap kami. Secara khusus kepada GKI Gracia, ya Tuhan, kami berdoa di sepanjang bulan, mulai dari bulan Juni hingga bulan Juli, dan nanti akan berakhir di bulan Agustus, Tuhan. Kami telah menjalankan proses pemilihan majelis, dan kami berdoa Tuhan untuk 5 nama dari jemaat yang Tuhan pilih, panggil, dan persiapkan untuk melayani sebagai calon majelis GKI Gracia. Tuhan pimpin, urapi setiap mereka, berikan hikmat dan kuasa-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan boleh sama-sama mendukung kelima saudara kami ini di dalam pelayanannya masing-masing. Dan kami percaya ya Tuhan, di dalam satu tubuh ada kuasa Tuhan, ada kemampuan Tuhan yang membuat kami boleh berdiri bersama di dalam terang kasih Kristus. Terima kasih Bapa kami yang di surga, berikan kepada setiap kami hikmat di dalam pelayanan, kebijaksanaan, kerendah hatian, dan terutama Tuhan saling mendahulukan yang lain ketimbang mendahulukan diri sendiri, supaya kami melakukan kasih Kristus di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami pun berdoa untuk pembangunan gedung gereja GKI Gracia. Ya Tuhan, di tengah-tengah segala keterbatasan kami ya Tuhan, kami terus mau mendoakan proses pembangunan gedung gereja GKI Gracia. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap langkah demi langkah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami memohon kuat kuasa Tuhan kepada setiap majelis hamba Tuhan, jemaat yang berbagian di dalam proses pembangunan gedung gereja ini. Tuhan pimpin, sertai, berikan kami kuasa-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat dan bijaksana-Mu, supaya kami boleh melihat ini adalah pekerjaan tangan Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Supaya kami melakukan pekerjaan ini dengan hikmat dan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Segala kecukupan dana, Tuhan yang cukupkan seluruhnya, kiranya Bapa Engkau yang berkati seluruhnya boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan kami pun berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah tingginya angka penyebaran COVID-19 ini. Tuhan berbelas kasihlah untuk bangsa kami. Tuhan berbelas kasihlah untuk negeri kami Tuhan. Ada begitu banyak ya orang hari ini menjadi korban penyebaran infeksi COVID-19 ini. Ada banyak rumah sakit yang telah penuh tempat-tempat tidurnya karena terlalu banyak pasien yang membludak. Tuhan, kami berdoa, berikanlah kami kemurahan-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami, hindarkan kami ya Tuhan. Melalui protokol kesehatan yang kami lakukan, menjaga kesehatan, melalui makanan, vitamin yang kami konsumsi, kami boleh terhindar dari pandemik ini. Kami berdoa untuk keluarga kami, segenap saudara kami, Tuhan yang pimpin sertai mereka, hindarkan mereka juga Tuhan dari pandemik ini. Dan kami mau bersama-sama ya Tuhan, sebagai anak Tuhan dan sebagai warga negara Indonesia terus mendukung program pemerintah di dalam menanggulangi bencana alam ini. Tuhan Engkau yang pimpin setiap kami, berikan kami hikmat untuk boleh menjadi warga negara yang baik.
Terima kasih Bapa kami yang di surga. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat di dalam pekerjaan kehidupan mereka, Engkau yang pimpin ya Tuhan. Berikan kuasa-Mu, berikan hikmat-Mu ya Tuhan untuk setiap jemaat boleh beraktivitas dan melihat bahwa karya Tuhan ada di dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat sekalian, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan penuh ungkapan syukur di hadapan Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita nyanyikan pujian, penuhilah piala-Mu hari ini. Rindukah kau hari ini bagi semua berkahku dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Gembala piala-Mu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah piala-Mu kosong dari tanah liat, cuci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, gembala piala-Mu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmat-Mu. Janji-Nya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, gembala piala-Mu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan sungai, biarlah jiwa kita merindukan firman Tuhan. Mari kita nyatakan kerinduan kita akan Tuhan dengan menaikkan pujian seperti rusa yang rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
dan rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Jemaat sekalian, saya mengajak kita memasuki firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, bimbing sertai, berikan kami hikmat kuasa-Mu ya Tuhan di sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Supaya firman yang diberitakan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 sampai yang ke-8, saya akan bacakan untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah ia melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bersyukur pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kita boleh bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema sikap hati yang benar dalam melayani. Bapak Ibu, Paulus pada penulisan teks surat ini kepada jemaat Roma, ia membuka dengan satu kalimat yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Karena itu demi kemurahan Allah. Bapak Ibu, ketika kita berpikir di dalam kehidupan kita, kemurahan Allah itu seperti apa sih? Barangkali di dalam kehidupan, barangkali ada yang jemaat mengatakan, oh kemurahan Tuhan itu seperti hidup saya itu tidak kesusahan. Barangkali ada jemaat yang mengarahkan pikiran kita, kemurahan Allah itu adalah kesadaran yang membuat kita itu gak perlu takut dengan apa yang kita makan atau yang kita minum besok hari. Atau bisa saja, barangkali ada di antara kita berpikir, kemurahan Allah adalah semata-mata yang memampukan kita di dalam segala kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat itu semua bisa dikatakan sedikit benar tetapi tidak sepenuhnya benar. Jika kita bicara mengenai kasih karunia Allah, di situ Paulus mengatakan pikiran kita kepada satu kesadaran bahwa segala sesuatu dalam hidup kita terjadi karena pemberian atau kemurahan atau berkat yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, menarik ketika kita bicara mengenai kemurahan Allah, seringkali kita membatasi hanya kepada berkat-berkat materi. Padahal jika kita mengukur seberapa besar sih berkat dan kemurahan Tuhan yang telah kita rasakan, harusnya kita nggak berhenti kepada sebuah pernyataan berkat itu dalam bentuk materi, ialah pemberian dalam kemurahan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat di dalam teks Paulus yang Paulus tuliskan, frase yang sama Paulus ulangkan berdasarkan kasih karunia Allah. Ada apa sih dengan kasih karunia yang Paulus selalu ucapkan berulang-ulang? Bapak Ibu, ini menjadi dasar yang penting terhadap apa yang kita miliki sekarang ketika bicara mengenai gereja atau mengenai pelayanan atau mengenai apa yang kita kerjakan di tengah dunia ini. Ada orang yang berkata, Pak, saya itu mengerti pelayanan dalam konteksnya di gereja sebagai singers, sebagai worship leader. Kalau waktu 2 tahun lalu sebelum pandemi kita masih bisa melihat ada operator LCD, ada yang operator soundman-nya begitu. Kita bisa melihat, oh ada pelayanan juga, penyambut tamu dan pembawa kantong kolekte. Bapak Ibu, ketika melihat itu semua, kita bicara kepada, oh ini adalah karunia dalam bentuk pelayanan. Artinya semata-mata kita bisa jadi singers itu karena pemberian Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di sini kita harus melihat mengenai apa yang Tuhan karuniakan kepadamu, yaitu talenta dalam memperlengkapi pelayanan gereja dan pelayanan dunia. Bapak Ibu sekalian, jika kita berkata kemurahan Allah hanya diukur berdasarkan harta dan materi yang kita miliki pada saat ini, maka apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak Kristen atau yang belum percaya Tuhan, yang mereka memberikan uangnya, harta bendanya untuk pelayanan kepada janda-janda miskin, kepada yayasan kanker, kepada anak-anak jalanan maupun ke tempat lainnya. Bapak Ibu, ketika tahun 2015, 2014 mungkin, di kota Bandung itu ada satu yayasan yang sebenarnya sampai saat ini yayasan luar biasa pelayanannya. Yayasan ini dibangun oleh seorang percaya, saya nggak tahu ini siapa ketua yayasannya, tetapi yayasan ini dibangun bertujuan untuk menjadi tempat pelayanan anak-anak kanker yang orang tuanya nggak mau urusin lagi pembiayaan anak ini untuk sembuh.
Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang cancer atau kanker, itu bukan penyakit main-main, seperti demam. Minum obat paracetamol 500 mg, minum, istirahat, sembuh. Tidak. Ketika kita bicara mengenai cancer, itu adalah sebuah penyakit yang harus dilakukan treatment medikalnya yang cukup rumit begitu, karena bukan 1-2 kali bisa langsung sembuh. Jika harus menghadapi kemoterapi, harus berulang kali menghadapi proses itu. Dan itu bukan proses yang murah juga secara finansial, ekonominya. Itu cukup menguras secara biaya. Dan Bapak Ibu, di Bandung di tempat itu ada kurang lebih sekitar 15-20 anak waktu kami datang melayani, yang kami tahu adalah para anak-anak yang sedang mengidap kanker dan sudah menyelesaikan masa kemoterapinya dan masa pemulihannya di tempat itu juga. Bapak Ibu sekalian, ketika kami ngobrol-ngobrol dengan salah satu pengurus yayasan itu, dia mengucapkan bantuan tidak datang hanya dari gereja-gereja. Kami waktu datang ke yayasan itu, kami membawa 2 kali saya datang. Yang pertama atas nama kampus, yang kedua atas nama gereja. Waktu itu saya masih di Hokimtong, kami datang bersama-sama dengan gereja Hokimtong yang di Bandung, melakukan pelayanan panggung boneka di situ. Ketika kami ngobrol-ngobrol, bukan hanya gereja, bukan hanya yayasan Kristen atau orang-orang Kristen. Dari luar sana ada juga orang-orang yang latar belakangnya beda agama dari orang Kristen, juga memberikan dengan nominal yang gak main-main. Cukup besar, supaya mereka bisa menopang kehidupan mereka secara kehidupan, pakaian, segala macam selama 1 tahun. Untuk 20 orang, itu bukan uang yang sedikit Bapak Ibu. Tetapi hal-hal demikian telah dilakukan. Makanya kalau kita membedakan apa sih dasarnya kasih karunia Tuhan hanya berdasarkan harta, itu masih ambigu, masih abu-abu. Kita tidak bisa ukur itu. Oleh karena itu sekali lagi Paulus menekankan kasih karunia Tuhan yang di sini bukan bicara dari apa yang kamu miliki, tetapi apa yang Tuhan perlengkapi untuk kamu miliki. Sekali lagi, bicara mengenai kasih karunia di dalam pelayanan, itu bukan bicara mengenai apa yang kita miliki, tetapi apa yang Tuhan perlengkapkan pada kita untuk kita miliki. Bedanya apa? Dari yang kita miliki hari ini, itu kita berikan untuk Tuhan. Tetapi jika kita bicara mengenai dasarnya Paulus bilang, Tuhan yang memperlengkapi kamu dan Tuhan yang pakai kamu dengan segala atribut untuk melayani Tuhan. Ini dia yang menarik. Implikasi pertama, orang yang punya hati di dalam pelayanan berdasarkan kasih karunia Tuhan, dia akan berkata tidak ada satu orang pun yang boleh berkata, aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa memberikan apapun kepada Tuhan, kepada pelayanan, kepada apa yang saya hari ini kerjakan. Itu semata-mata saya nggak bisa berikan yang sesuatu yang wow, sesuatu yang hebat begitu. Karena apa? Saya ini orangnya kecil. Saya ini dari keluarga biasa-biasa saja. Saya ini bukan orang yang punya karisma, memimpin begitu, supaya orang lain mendengar saya. Ini adalah pernyataan paling pertama yang Paulus tentang kepada jemaat di Korintus. Ketika di jemaat Korintus Bapak Ibu sekalian, di dalam 1 Korintus, ketika terjadilah perpecahan gereja. Di antara jemaat itu yang mengatakan kami ini dari Yahudi, kami dari Yunani, kami dari Romawi. Kami ini adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan lebih dulu dari kamu. Kamu harus ikut dengan kami. Di sini muncul sebuah gambaran bahwa apa yang mereka miliki, apa yang mereka tempatkan di dalam hidup mereka, masing-masing daripada kita diberikan tempat dan posisi bukan karena pelayanan gereja itu, tetapi karena keutuhan dan keindahan yang Tuhan izinkan kita pakai di dalam pelayanan. Bapak Ibu sekalian, Allah menghargai keberadaan kita dan menempatkan kita di setiap lini yang kita mampu dan di lini yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, sekalipun hari ini kita belum bisa. Bapak Ibu, saya senang kalau melihat anak remaja belajar LCD dulu ya. Jadi anak-anak remaja yang sudah lebih senior, mereka akan ajarin junior-junior mereka. Bagaimana sih caranya operasikan LCD? Pertama kali mereka akan kikuk. Kikuk itu artinya kaku begitu. Caranya gimana sih? Caranya gimana? Setelah itu Bapak Ibu sekalian,
Pelayanan terus diberikan, dipercayakan untuk mereka yang masih dalam proses belajar. Dengan tanda kutip didampingi. Jadi proses pendampingan inilah yang memberikan kepada mereka fungsi supaya mereka bisa mengembangkan talenta mereka di situ. Jadi bukan hanya bicara mengenai, oh saya ini sudah bisanya ini, jadi saya cuma sampai di sini aja ya. Saya bisanya cuma main musik, berarti saya cuma main musik aja setiap minggu ya. Tidak. Tetapi apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada jemaat, kepada majelis hamba Tuhan, itulah yang Tuhan berikan untuk kita pakai, memperlengkapi, semakin memperlengkapi jemaatnya. Supaya pelayanan semakin berkembang. Disitulah muncul ketika orang-orang yang mengatakan saya tidak mampu apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Ketika didampingi, diberikan kuasa, diberikan kepercayaan. Ayo belajar melayani Tuhan dalam bidang ini. Di dalam hatinya ada satu kerinduan. Wah ternyata saya bisa juga ya. Oh ternyata saya mampu juga memberikan seperti ini dan seperti itu. Orang yang punya kasih, memberikan kasih itu dengan tulus. Orang yang punya karunia pelayanan di dalam kasih Kristus akan melayani dengan tulus hati. Dia akan melihat pelayanan ini sebagai sesuatu yang sangat indah dan akan melihat segala bentuk kepercayaan yang diberikan di dalam tugas pelayanan sebagai sesuatu yang Tuhan percayakan kepada dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah punya segala sesuatu, jika mengatakan, ya ini batas saya cuma bisa main musik, ya saya cuma bisa operator LCD, saya cuma bisa singers, dan saya cuma ini. Itu tanda kutip, maaf Bapak Ibu, orang yang masih belum menyadari bagaimana Tuhan memperlengkapi dia dengan luar biasa. Seringkali kita mengatakan bahwa orang yang bisa melakukan, bisa bermain musik, bisa jadi guru sekolah minggu, dan bisa lain segala macamnya, itu multi talenta, hebat, bisa bikin apa aja. Apa aja yang dia kerjakan pasti berhasil di dalam pelayanan. Tetapi ingatlah Bapak Ibu sekalian, yang merasa gak punya apa-apa dan gak bisa apa-apa. Orang yang kita katakan dia multi talenta di dalam pelayanan, itu semuanya dimulai dari nol. Dimulai dari dia dipercayakan. Dimulai dari dia mau membuka dirinya mengenai bagaimana Tuhan mau perlengkapi saya dan saya akan berjuang. Supaya barang ini, perlengkapan ini bisa saya kenakan dengan baik dan memuliakan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, implikasi yang kedua, tidak boleh ada pikiran yang sempit hanya melihat karunia-karunia rohani di dalam pelayanan konteks gereja saja. Harus lihat di dalam konteks yang lebih besar dari sekedar jabatan-jabatan gereja atau sekedar tanggung jawab pelayanan di gereja. Bapak Ibu, saya mengenal ada seorang orang yang mengasihi Tuhan lah, saya katakan orang yang mengasihi Tuhan. Dia dibilang hamba Tuhan, betul hamba Tuhan, tetapi dia tidak melayani di gereja. Dia melayani dengan membuka sekolah di Papua. Jadi sekolahnya, dia ini jadi ketua yayasannya. Dia buka sekolah di Papua dan hingga saat ini dia sudah punya murid dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Itu sekitar 80 atau 90 orang terakhir. Itu 2019 kami terakhir ngobrol. Bapak Ibu sekalian, di dalam pelayanannya itu luar biasa. Dia selalu support pelayanan di sana, bukan hanya sebagai ketua yayasan yang mengatakan gimana keadaan sekolahnya, bagaimana keadaan pelayanannya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, teman saya ini, saya kenal baik dengan dia. Dia bukan hanya sebagai ketua yayasan yang berada jauh di kota Bandung, dia tinggal di Bandung. Tetapi dia menjadi seorang ketua yayasan yang mampu menghidupi guru-guru di sana, termasuk hamba-hamba Tuhan atau school chaplain, hamba Tuhan yang di sekolah itu, untuk bisa melayani tanpa perlu khawatir keuangan. Dia punya tim yayasan ini ada sekitar 3 orang, satu dia pengusaha styrofoam, yang kedua lagi dokter, satu lagi saya tidak tahu profesinya apa. Saya kenal dengan ibu satu ini, dia melayani dengan luar biasa. Dia bilang, kenapa nggak kerjasama dengan gereja? Sebenarnya bukan saya tidak mau kerjasama dengan gereja, tetapi saya rindu apa yang saya kerjakan bisa menjadi sebuah kesaksian di gereja. Jadi saya mau juga fokus di dalam sebagai ketua yayasan, tidak terpecah belah antara memikirkan gereja dan memikirkan sekolah yang saya pimpin. Saya juga udah pimpin perusahaan, itu pusing juga kata dia. Tetapi di sini saya melihat bahwa apa yang dia kerjakan menjadi satu spiritual gift
atau berkat rohani yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di Papua di sana, Bu, Bapak Ibu. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena ketika saya melihat dan menyaksikan bagaimana pelayanan-pelayanannya, ada orang yang mengatakan spiritual gift itu adalah seperti berbahasa roh. Spiritual gift itu seperti berkata-kata roh, dalam roh begitu. Saya mengatakan jika spiritual gift sama seperti yang Paulus katakan, maka bahasa roh adalah bentuk paling kecil dari karunia rohani yang Tuhan izinkan kita miliki. Bahasa roh, berkata-kata di dalam roh, itu adalah bagian yang paling kecil dari apa yang Tuhan percayakan sebagai karunia rohani yang diberikan kepada umatnya. Kenapa? Karena jika kita diingatkan kembali mengenai karunia-karunia rohani, kita tahu itu adalah pemberian Allah, bukan dari kita, tetapi itu diberikan untuk orang lain. Supaya yang belum mengenal Kristus, siapa yang belum merasakan kasih Kristus, siapa belum menerima hadiah keselamatan dan menerima hadiah penerimaan di dalam Kristus, boleh mengenal itu di dalam sukacita yang baru. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang melayani di gereja, banyak orang yang melayani di dalam kehidupannya itu sangat rajin di gereja. Tetapi ketika sudah keluar dari gereja di tempat kerjanya, spiritual gift-nya tiba-tiba seperti hilang, seperti orang yang lain begitu. Tidak memberikan sukacita kepada lawan kerjanya, tidak memberikan damai sejahtera bagi rekan-rekan kerjanya. Sehingga yang ada adalah justru ini orang gak ada bedanya sih, di gereja ya begini, di tempat kerja ya begini, gak ada perbedaan yang gak ada efeknya ketika sudah banyak beribadah. Nah pada akhirnya kita menyaksikan orang-orang yang seperti ini, orang-orang Kristen yang seperti ini, justru menjadikan pengalaman spiritual dia, menjadikan karunia rohani yang dia miliki tidak efektif di dalam kehidupannya. Karena Paulus mengatakan apa yang diberikan kepadamu jangan berhenti sampai di gereja saja. Jangan berhenti karena kamu adalah orang Yahudi. Paulus mengatakan jangan berhenti kamu melayani Tuhan karena kamu melihat yang mau kamu layani adalah orang Yahudi atau orang Yunani atau orang Romawi. Kita semua ini adalah budak yang dibebaskan di dalam nama Yesus Kristus. Dan justru kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan yang diperlengkapi sama di dalam nama Yesus Kristus untuk melayani orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jika kita telah mengetahui apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa kita mengenal karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada kita, maka apa yang Tuhan percayakan kepadamu, spiritual gift-mu itu, jika Bapak Ibu membukakan pintu untuk orang lain makan di rumah Bapak Ibu, entah keluarga, entah siapa, entah orang yang masih berbeban berat, entah yang letih, lesu, yang haus, yang membutuhkan tumpangan, mereka akan melihat, luar biasa ya Bapak ini, luar biasa ya Ibu ini, luar biasa yang dia lakukan dan kerjakan. Saya melihat ada satu sukacita, ada damai sejahtera yang dia berikan pada saya. Padahal saya tidak tahu siapa yang dia sembah, padahal saya belum kenal siapa Tuhannya. Tetapi melalui dia saya merasakan damai sejahtera. Jika Bapak Ibu mengatakan saya punya spiritual gift, tetapi Bapak Ibu engkau tidak memberikan minum kepada yang haus, perlu kita pertanyakan lagi. Sudahkah karunia rohani ini kita kerjakan dengan sungguh? Tuhan Yesus pernah berkata, para muridnya pada saat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan apa yang harus aku lakukan sebagai satu bagian dari kerajaan Allah, sebagai satu bagian dari murid-muridmu. Jikalau aku haus, itu bicara kepada Tuhan Yesus ya, jika Yesus haus, jika kamu mendapati aku telanjang, beri aku makanan ketika aku lapar, beri aku minum ketika aku haus, beri aku pakaian ketika aku telanjang, berikan aku tumpangan ketika aku menjadi orang yang sendiri atau sesat. Kemudian para muridnya bertanya lagi pada dia, Tuhan, kapan kami bisa mendapati kamu seperti itu? Bila manakah kami mendapati kamu seperti itu? Kapan Tuhan? Kami gak pernah menyaksikan Tuhan kekurangan seperti itu dan seperti itu. Yesus kembali menjawab pada orang itu, bukan hanya kepada aku, tetapi kepada saudaramu yang lain yang mengalami hal itu. Orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak terlayani. Dalam konteks itu, orang-orang ahli-ahli Taurat, para imam-imam, mereka tidak mempedulikan dengan orang-orang Samaria yang dipinggirkan. Yesus berkata, lihat ada orang Samaria
Lihat ada orang-orang yang kusta. Lihat ada orang-orang yang penuh dengan tanda kutip kenajisan yang distempelkan, yang diberikan kepada orang-orang pada waktu itu. Itulah yang engkau harusnya kasihi. Engkau harus beri makan, engkau harus beri minum, beri pakaian, beri tumpangan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara di dalam pelayanan kehidupan kita, Roma 12 ayat 1 itu sudah menjadi penegasan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan memuliakan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini bicara tentang keseluruhan hidup kita. Bukan hanya bicara ketika kita di gereja, tetapi seluruh hidup kita. Bahkan di tempat kerja, bahkan di keluarga, di rumah, dimanapun kita berada. Itu semua adalah pelayanan yang memuliakan Tuhan. Makanya dari itu Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah lihat, karunia Tuhan itu tidak terbatas hanya di gereja. Saya pernah mendapat satu kesaksian luar biasa dari seorang ibu. Jadi ibu ini kalau dikatakan dia bukan orang yang berada, dia tidak punya harta yang bisa untuk dia banggakan dengan luar biasa bagaimana juga caranya. Karena dia hanya seorang pencuci piring di salah satu rumah makan. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah keterbatasan dia, hamba Tuhan berikan dia kesempatan untuk melayani dalam kesaksian. Dia ceritakan, setiap hari kalau ada makanan lebih yang mau dibuang dari rumah makan ini, saya bungkus. Dibungkus baik-baik maksudnya ya, dibungkus baik-baik. Kemudian di jalan saya rumah pulang, ada satu keluarga yang hidupnya di gerobak. Itu yang selalu saya berikan kepada mereka, hampir setiap hari jika ada makanan lebih. Bapak Ibu, dari kesaksian singkat itu, saya pribadi merasa Tuhan memberikan karunia kepada setiap kita, tidak dilihat dari besar tingginya jabatan kita, dari terhormat atau tidaknya diri kita di mata orang, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kita melayani dari apa yang kamu mau kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Makanya doa yang sangat menarik oleh salah seorang hamba Tuhan, namanya John Piper, ketika dia berkhotbah dan dia telah menuliskan begitu banyak buku teologi. Dia mengatakan, Tuhan berikan aku kemampuan, berikan aku talenta, dan berikan aku hati untuk melayani sesamaku manusia. Seperti Tuhan telah melayani aku di atas kayu salib. Bapak Ibu sekalian, itu perkataan luar biasa dari seorang hamba Tuhan. Dia telah menulis begitu banyak buku, tetapi di dalam kerendahan hatinya, dia terus memandang bahwa Yesus telah melayani dia terlebih dahulu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat segala yang kita lakukan, itu bukan karena jabatan, bukan karena apa yang kita miliki, apa yang harusnya kita lihat. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu, lihatlah karunia rohanimu bukan sesuatu yang bisa dipisahkan dari Yesus Kristus. Kalau kita melihat segala pemberian yang Tuhan Yesus telah lakukan, Tuhan Yesus memberikan berdoa untuk kita. Dia telah melakukan keramah tamahan, hospitality. Dia telah memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada para murid hingga kita hari ini. Itu justru menjadi bagian yang paling penting di dalam pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika seorang kusta datang kepada dia, ya guru, ya rabi, bolehkah engkau menyembuhkan aku orang yang berdosa ini? Karena dia melihat di dalam kelemahan dirinya, di dalam kustanya. Tuhan tolong sembuhkan saya. Yesus berkata, engkau akan sembuh, berdirilah dan pergi. Lipat kasutmu dan pergi dari tempat ini. Bapak Ibu, itu adalah satu sukacita yang Tuhan Yesus berikan sebagai contoh bahwa pelayanan tanpa dibarengi dari sukacita yang diberikan dari diri kita, yang lahir dari kasih Kristus yang ada dalam diri kita kepada orang lain, pelayanan itu belum menjadi pelayanan yang sejati. Jika kita punya satu hati, kita gunakan dengan konsep yang salah, kita melakukan ya sudah, namanya juga saya dalam kelebihan, saya mau bantu orang ini, saya mau bantu orang ini. Tetapi kita tidak melihat bahwa apa yang telah kita kerjakan, membantu menolong dia supaya dia bisa bangkit. Itu belum menjadi satu pelayanan yang sungguh-sungguh Bapak Ibu.
Kenapa? Karena sekali lagi kita harus melihat di dalam pelayanan ini kita bukan hanya melihat memberikan sesuatu dari apa yang kelebihan dari diri kita, tetapi ada satu kerinduan, apa yang kita berikan kepada dia, apa yang kita sampaikan kepada dia bisa memberkati dia. Memberkati itu bukan hanya bicara mengenai hidupnya menjadi lebih baik, tetapi dia bisa merasakan damai sejahtera dari hati kita, Bapak Ibu. Karena hari ini ada begitu banyak orang-orang Kristen yang tidak punya damai sejahtera. Ada banyak orang Kristen yang punya begitu banyak masalah. Dia punya begitu banyak teman, tetapi tidak punya penasihat yang membuat dia bisa kuat menghadapi ini. Makanya hatinya itu selalu di dalam kondisi aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan. Hati yang benar di dalam melayaninya di mana ketika orang Kristen kita dapati susah tetapi kita tidak tolong. Hati yang melayani dengan benar di mana kalau kita mendapati saudara kita kesusahan tetapi kita biarkan. Bapak Ibu sekalian, dari semuanya ini kita punya satu dasar yang harus kita lakukan di dalam melayani orang, yaitu hikmat. Bapak Ibu, saya bukan sedang membatasi Bapak Ibu untuk menolong orang dengan cara-cara tertentu yang Bapak Ibu lakukan. Tetapi Bapak Ibu sebagai orang Kristen yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan di gereja, pelayanan di keluargamu sekalian, pelayanan dimanapun Bapak Ibu berada, ingatlah hikmat memimpin kita kepada satu kondisi kita boleh melayani dia dengan setia, dengan jujur, dengan benar, tanpa melakukan kesalahan. Karena seringkali kita melayani dengan apa yang kita bisa tanpa ada satu kesatuan hati, tanpa ada kesatuan hikmat di dalam Kristus. Kita justru menjadi, saya sudah bagus belum ya pelayanannya? Saya pelayanannya sudah menyentuh hati orang atau belum ya? Pelayanan saya, suara saya udah gak fales-fales kali ya? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti ini yang justru harus kita perhatikan. Jangan sampai tanpa hikmat kita melayani Tuhan, tanpa pimpinan kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan memandangnya. Jangan kamu bermain-main. Engkau yang menyebut-nyebut namaku, engkau yang berseru-seru di dalam nama Yesus, tanpa hikmat Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus, hati yang melayani itu tidak jadi Bapak Ibu. Makanya menarik Bapak Ibu, ketika kita melayani seharusnya ada satu sikap hati yang kita miliki. Setiap kita yang melayani dimanapun kita berada, lause, pemimpin pujian dimanapun dia berada, dalam segala bentuk apapun, harus ada satu kesadaran. Tuhan, tolong ampuni saya sebelum saya melayani, supaya pelayanan ini menjadi kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah satu sikap paling dasar yang dimulai oleh Paulus. Paulus ketika dia mengajari kepada jemaat, semuanya dimulai dari kasih karunia. Memberikan sesuatu dimulai dengan kasih karunia. Mengajar dan menasihati dimulai dari kasih karunia. Sebab itu, karena kasih karunia kita dimampukan di dalam pelayanan. Makanya di dalam memulai pelayanan, berdoalah terlebih dahulu. Meminta kuasa Tuhan, memohon kuasa Tuhan. Tuhan, ampuni saya akan dosa kesalahanku, karena saya butuh kasih karunia-Mu untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan hal-hal yang lain di atas, mengenai etika di dalam pelayanan, mengenai kesiapan hati kita, mengenai mental kita di dalam pelayanan tadi. Yang ketiga adalah bagaimana kerendahan hati kita di dalam pelayanan. Bapak Ibu, ketika kita menyanyikan tinggikan dirimu mengatasi langit, itu adalah sebuah pernyataan yang luar biasa Bapak Ibu dari lagu itu. Di dalam pujian, di dalam penyembahan kita, di dalam pelayanan kita, hati yang benar di dalam melayani Tuhan itu tidak sedang meninggikan diri sendiri, tetapi sekali lagi meninggikan Tuhan. Karena di dalam meninggikan Tuhan, Yesus sendiri berkata,
Barang siapa yang mengakui aku di hadapan Bapa, aku pun akan mengakui. Barang siapa yang mengakui aku di hadapan manusia, maka aku pun akan mengakuinya di hadapan Bapa. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di hadapan manusia, ia pun menyambut itu di hadapan Bapa. Barang siapa yang meninggikan Tuhan mengatasi segala langit, ketimbang meninggikan dirinya sendiri, maka Tuhan sendiri akan meninggikan dirinya. Maka Tuhan sendiri yang akan memampukan dia di dalam pelayanannya. Jangan takut di dalam setiap pelayanan kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan anggap diri sendiri yang paling penting, tetapi ingatlah, segala hormat kemuliaan Tuhan semata itu yang harus dijaga baik-baik di dalam pelayanan. Dimanapun kita berada, kapanpun kita memberikan pelayanan untuk orang lain, entah dalam memberikan menjadi seorang dermawan, membagi-bagikan harta seperti yang dikatakan di dalam surat Paulus, atau yang melayani di gereja, atau yang melayani di dalam rumahnya, menyambut orang yang kesusahan, menyambut keluarganya yang butuh pertolongan dan penopangan. Orang-orang yang demikian hendaknya terus menjaga bahwa dirinya harus meninggikan Tuhan terlebih dahulu, dan dari semuanya itu hanya Tuhan saja yang ditinggikan. Hati yang benar yaitu hati yang bersyukur kepada Allah Bapa yang baik. Karena kita menyadari kita punya begitu banyak talenta. Kita punya begitu banyak kesempatan untuk melayaninya hari ini. Itu bukan karena kita. Itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Itu mental yang harus kita miliki Bapak Ibu sekalian. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita bisa mengucap syukur bahwa kita boleh menjadi berkat di dalam pelayanan. Itu karena kasih karunia Tuhan semata. Dan damai sejahtera yang kita bagikan kepada saudara ialah pemberian Tuhan semata di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dan kami bersyukur untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk memberikan kerendahan hati kami di dalam setiap pelayanan kami. Ajari kami Tuhan untuk menopang kasih Kristus dalam setiap hidup kami, supaya kami boleh melakukan setiap pelayanan dengan setia dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bersama di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat sekalian, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan doksologi dan mengakhiri ibadah pada hari ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan hikmat kuasa, kemampuan yang dari Allah Roh Kudus, itulah yang akan menyertai kehidupan kita sekalian, menyertai pelayanan setiap kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.